dia pengen nunjukin bahwa kita budaya sarung misalnya budaya kita gitu. Betul. Ada kalau misalnya kita lagi tampil pakai busana-busana kebudayaan kita waktu itu ya mereka pada apa namanya kagum gitu maksudnya dengan budaya kita dan foto bareng kan Iya, artinya iya. ada respon positif ya. Iya itu. Kalau untuk tempat ibadah lagi-lagi terkait peraturan ya Kang ya. Hmm. Mereka kan ada aturan yang harus diikuti jadi di satu kota itu sudah ditentukan. Ya salah satunya tadi ya ada pekerja migran kita yang sebenarnya dia awalnya kerjanya di Hong Kong. Mereka pasti kan lari kejar-kejaran ya Iya, iya, sama iya, iya. pihak imigrasi di sana itu kan kekhawatiran kita kan kejar-kejaran itu. Iya. Dulu ada seperti perdagangan manusia ya kan, trafficking itu dijanjiin bakal nikah sama orang sana, ternyata dia pakai visanya visa turis, terus dijanjiin bakal ini overstay akhirnya nggak bisa apa namanya kejar-kejaran juga gitu. Halo sahabat Jaga Asa, kembali berjumpa di podcast Jaga Asa dan kali ini kita akan ngobrolin bagaimana semangat nasionalisme di luar negeri. Tentu kita akan ngobrolkan dengan seseorang yang pernah di luar negeri, tinggal di luar negeri sehingga akan mendapatkan atmosfer bagaimana sebenarnya nasionalisme yang dibawa, ditunjukkan ke panggung dunia oleh putra-putra terbaik Indonesia yang ya boleh jadi di luar negeri bekerja, kemudian ada yang study dan lain sebagainya. Dan di studio Jaga Asa kali ini sudah hadir Ketua PC INU Tiongkok, Mas Kaula Fahmi. Terima kasih sudah datang, Mas Fahmi. Terima kasih Kang atas undangannya. Ya, Mas Fahmi ini selain Ketua PC INU Tiongkok juga dosen ya? Dosen sekarang Di UIN Syarif Hidayatullah Syarif Jakarta. Hidayatullah. Di Tiongkok tahun berapa, Mas? Kira-kira saya di Tiongkok itu masuk 2018 sampai 2020-an kan. 2020. Ya. Nah, itu posisinya kan sebagai ketua PC INU. PC INU itu apa? Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Tiongkok. Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Tiongkok. Ya. Itu di setiap negara-negara ada PC istimewanya. Hari ini yang terjaring ya data yang saya dapat sih kurang lebih 30 negara ya. Cuman memang di beberapa negara yang mungkin banyak diaspora kita, warga Nahdien khususnya ya. Mungkin yang aktif itu sampai 15 sampai 20. 15. Dan itu biasanya diaspora yang ada di negara-negara tersebut yang apa biasanya mereka datang ke sana itu? Study kah atau bekerja atau apa? Karakternya macam-macam Kang. Jadi ada beberapa negara yang memang seperti saya ya di PCNU Tiongkok ya. Memang tidak banyak pekerja migran kita ya. Itu diisi oleh pelajar. Beda dengan PCNU Hong Kong dan Taiwan ini. Karakternya mereka kan karena banyak PMI kita di sana akhirnya mengisi organisasi tersebut ya rata-rata banyaknya PMI sih Kang gitu. Jadi kayak di Mesir misalnya itu kan banyak pelajar. Beda lagi di Arab Saudi gitu. Jadi ada ciri khasnya masing-masing. Kalau di Kanada, Amerika itu sepertinya banyak pelajar juga dan warga kita kan juga sudah banyak yang menetap di sana ya. Akhirnya diaspora tersebut berkumpul kemudian ya termasuk yang warga Nahdien menginisiasi adanya PCINU gitu. Nah, PCINU ini berarti posisinya sama nggak dengan PCNU yang ada di Indonesia? Secara kalau ADRT ya Kang, kayak kemarin misalnya ini contoh kasus aja ya, ya di Muktamar kita juga punya dapat satu suara gitu Kang. Dapat suara. Artinya positioningnya sama PCINU di luar negeri, sama PCINU di di Indonesia. Cuman memang paling yang berbeda ruang geraknya saja kan. Kalau di Indonesia kan jelas ya tolak ukurnya kabupaten kota ya. Kalau kita kan PCINU negara biasanya begitu. Ya. Nah, Mas Fahmi, jadi gini, kita dengan sahabat-sahabat Jaga Asa nih. Kemarin ada yang mention inbox nih ke akun kita, ingin spill dong kalau ada narasumber yang ngomongin soal bagaimana nasionalisme dibangun atau terbangun ketika WNI itu ada di luar negeri begitu. Nah, apa pengalaman Mas Fahmi selama 2 tahun berkumpul ya, berkelompok dengan teman-teman WNI yang ada di Tiongkok yang nasionalisme yang ditunjukkan ke panggung dunia gitu kira-kira?
Instrumennya macam-macam ya Kang ya. Ada jadi organisasi itu ada yang kayak saya seperti misalnya PCI di NU ya. Ada juga kita kan ada PPI kan. PPI. Perhimpunan Pelajar Indonesia di luar negeri. Mas Fahmi juga tergabung di PPI? Saya digabung di PPI juga. Jadi memang punya caranya sendiri-sendiri ya. Kalau PPI kan saya juga pernah di PPI Tiongkok juga menjabat sebagai organisasi dan kaderisasi. Akhirnya salah satu cara yang kita bangun adalah membuat seperti LDK gitu ya, latihan dasar kepemimpinan. Pelatihan. Ya, di mana di situ diisi adalah materi-materi tentang kepemimpinan dan nasionalisme begitu kan. Dan kalau di Tiongkok kan termasuk yang cabang itu termasuk banyak, kurang lebih ada 20-an Kang. Jadi memang kalau di PPI di sana pasti ada kayak festival budaya yang ditunjukkan ke warga warga lokal, dan itu juga menumbuhkan rasa nasionalisme. Itu gitu. Festival Budaya Nusantara? Oh, itu Festival Budaya Nusantara. Saya pernah cari kecak loh Kang, gini-gini Kang. Oh ya? Itu pengalaman pertama seorang orang Depok ya. Dari kecak yang cak. Saya pikir saya terdengar cuma cak ya. Ternyata ada ritmenya begitu. Itu kan sebuah pengalaman, dan itu menumbuhkan rasa nasionalisme dan keragaman budaya kita gitu. Tapi kalau di PCI NU ya pastilah ya semangat Bahasim gitu, Quwwatul Minal Iman itu juga selalu dikaderisasi, kita sampaikan bagaimana NU dan Pancasila itu tidak ada problem begitu. Nah, itu festival budaya misalnya, itu pertunjukannya di mana? Di jalanan kah? Ada macam-macam. Kalau yang waktu saya kan kebetulan kuliah di Chongqing ya Kang. Chongqing lagi ramen, lagi hype banget karena kemarin Aso Speed ke sana kan untuk live streaming kan. Jadi orang kalau udah nyebut Chongqing itu masuk di Traveloka itu kan ada satu daerah namanya Honyatong di daerah Jiefangpei. Itu yang jadi salah satu inian di iklannya gitu. Jadi artinya Chongqing lagi banyak dikunjungin. Saya di Chongqing, kemudian kita ada PPI Chongqing, waktu itu kita kerjasamanya sama universitas di sana kan. Jadi benar-benar bukan hanya people to people tapi government to government gitu. Waktu itu kita tampil di Chengdu University di daerah yang ada panda-pandanya untuk menampilkan seni budaya. Ada yang nari kayak kecak Bali, ada yang nari saman dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya yang NU nih ya Kang ya, kita bawa hadroh dari Indonesia Kang. Dan itu terjadi di beberapa negara kayak di Taiwan, di Hong Kong. Itu nitip hadroh, nitip peralatan-peralatan musik kita itu udah biasa gitu. Dan itu dimainkan di sana? Dimainkan Kang, kayak konser di pinggir jalan aja gitu. Ada yang maksudnya penampilan budayanya di pinggir jalan gitu kan, macam-macam lah Kang. Nah, dengan caranya sendiri-sendiri. Tanggapannya gimana warga lokal sana? Ada satu kejadian teman saya pakai sarung, kemudian pakai baju batik, pakai peci. Orang sana minta foto bareng gitu Kang. Kayak dia pikir itu pakaian khas gitu. Padahal kan buat kita biasa saja gitu ya, sehari ya maksudnya. Dia pengen nunjukin bahwa kita budaya sarung misalnya, budaya kita gitu. Ada kalau misalnya kita lagi tampil pakai busana-busana kebudayaan kita waktu itu ya, mereka pada kagum gitu maksudnya dengan budaya kita. Foto bareng kan artinya ada respon positif ya, bukan hanya dari masyarakat sekitar tapi juga dari universitas juga memberikan tanggapan positif juga dengan kebudayaan kita gitu kan. Nah, itu kan yang dibentuk show of force ya, yang dalam ibaratnya dipertunjukkan begitu ya. Kalau dalam kebiasaan sehari-hari nih, gitu kan, apa yang dipamerkan atau diperkenalkan kepada warga lokal di sana? Kalau di sini kan misalnya kayak NU itu ada tahlilan, gitu kan, ada yasinan, gitu kan, tadi terus dibaan, gitu. Ada nggak di sana? Kalau di sana ya selama saya menempuh pendidikan di sana ya, untuk masyarakat Tiongkok sendiri ya, Indonesia sih sebenarnya bukan sesuatu yang negara yang mereka nggak tahu gitu. Jadi mereka udah tahu. Jadi banyak cerita ketika saya di kelas misalnya ada lause saya ya, atau dosen saya lause kan, guru dosen saya itu pernah cerita, saya pernah ke Bandung, saya pernah ke Bali gitu. Oh itu bagus, indah gitu. Artinya pertukaran budaya dan lain sebagainya juga tercipta dari interaksi di kelas juga gitu. Atau bahkan beberapa teman saya punya teman karena saya internasional kelas ya, ada teman saya yang dari
Eropa dan lain sebagainya pernah mengunjungi Bali, walaupun memang tanda kutip ya Bali lebih banyak dikunjungi, tapi mereka positif dengan keramahan warga Oh. kita gitu kan. Jadi keramahan yang mereka jumpai di Indonesia juga mereka jumpai di pelajar-pelajar ini begitu Iya ya. betul Ketika gitu kan. ketika ada di Di Tiongkok. Tiongkok ya. Oh, gitu ya. Tapi biasa berkomunikasi gitu. Berkomunikasi biasa kan. Hmm. Berkomunikasi ya kita sering kadang ada event juga ya di sekolah. Di sekolah itu nanti di kampus itu setiap tahunnya itu ada festival pertukaran budaya gitu Kang sama Kang. Jadi kita dapat booth masing-masing Kang. Ya, ya. Setiap negara itu untuk memamerkan kebudayaan kita, bahkan kita dikasih dikasih ruang untuk tampil memamerkan kebudayaan-kebudayaan kita gitu. Jadi ada satu booth biasa ya kayak di international office mereka menginisiasi sebuah festival budaya begitu antara negara-negara. Itu juga bagian dari kita untuk mendeliver budaya dan culture budaya kita gitu ke orang, bukan hanya budaya tapi makanan gitu-gitu kan, minuman. Ya rame lah di hari itulah pokoknya. Ada nggak mungkin yang Mas Fahmi lakukan atau pertunjukan dengan teman-teman di Tiongkok itu yang kemudian dianggap sebagai yang ini nggak sesuai nih dengan budaya Cina gitu, ada nggak? Sejauh selama saya di sana sih tidak ada ya Kang ya. Cuman ya memang tanda kutip ya karena China ini negara yang punya aturan ya mungkin kita menyesuaikan saja dengan aturan-aturan yang ada gitu. Apa aturan-aturan yang mungkin di China ini jadi membekas diingat lah gitu ya. Ya ini agak sensitif ya, mungkin nanti juga kayak misalnya kalau semangat nasionalis sih nggak ada problematika, cuman mungkin ritual keagamaan yang harus disesuaikan lah ya. Ya dia bukan kita nggak bisa mudah di public space gitu untuk misalnya melakukan ritual kebudayaan, ritual keagamaan. Tapi kalau ritual kebudayaan sih itu sering kita lakukan di public space gitu yang mana itu menarik minat dari orang-orang sekitar untuk tahu dan ini apa sih gitu, dari mana gitu. Kadang-kadang mereka nanya dari mana pakai bahasa Mandarin ya. Dan ya biasa di foto gitu kadang-kadang gitu. Keseruan-keseruan kita gitu. Biasa kalau Indonesia udah kumpul itu kan masih rame ya Kang ya. Itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Cina? Mereka tanya pakai bahasa China gitu. China ya. Cuma ya kan kita bahasa China Indonesia kan Yini kan. Kadang-kadang kita kalau bilangnya Indonesia itu bahasa Cinanya India juga Hindu kan. Yintu itu bisa jadi salah. Jadi kadang-kadang kita jelasnya ini woman Chong Yini ini dari orang Indonesia ini orang Indonesia gitu kan. Nah ini tadi mumpung Mas Fahmi menyinggung soal perilaku keberagamaan begitu ya. Kaitannya dengan pengamalan Pancasila. Di sila pertama itu kan kita menyepakati ketuhanan yang Maha Esa begitu. Nah, bagaimana nih? Saya pengen tahu dengan keberagaman. Tentu kan diaspora ini juga pengen tetap tetap kita bertuhan kan, gitu kan? Dan kita tetap menjalankan amalan agama kita begitu. Betul. Apa yang batasan-batasan apa dilakukan atau kebebasan apa yang bisa didapat di sana? Kalau dari sudut pandang kita ya sebagai diaspora Indonesia di luar negeri khususnya di Tiongkok ya, sebenarnya dari satu ya ketuhanan yang Maha Esa ya Pancasila, semangat toleransinya juga tinggi juga sih di sana, memberikan kebebasan kita juga untuk beribadah gitu. Satu contoh ya. Satu kasus misalnya perayaan Hari Raya Idul Fitri misalnya atau berpuasa di bulan Ramadan. Karena memang diaspora yang kuliah di China itu kan bukan hanya Indonesia saya, tapi ada negara muslim yang lain ya, Arab. Itu jadi dosen itu sudah tahu bahwa misalnya kita lagi puasa ditanya lagi puasa gitu dan sebagainya. Bahkan ketika meminta perizinan untuk melakukan perayaan misalnya di hari kuliah, kita dikasih waktu gitu, dikasih space waktu untuk melakukan hari raya dulu, baru nanti melanjutkan perkuliahan di siang harinya begitu. Tapi ya ada toleransi itulah. Nah itu dari kampus ya. Kemudian kalau dari sisi saya sebagai pelajar,
yang kuliahnya kan beragam ya dari berbagai macam agama. Teman-teman sendiri aja kadang-kadang yang non muslim ya, itu sering ngingetin ketika lagi jalan-jalan kan biasa ya Kang ya, namanya pelajar ya kalau liburan kan udah jalan, udah sholat belum gitu dan sebagainya. Saling menghargainya itu muncul itu karena memang kita rasa kebersamaan, kemudian rasa toleransinya yang tinggi, akhirnya kita saling mengingatkan satu sama lainnya gitu. Itu saya rasakan sekali gitu kayak sama teman-teman. Untuk tempat ibadah nih kayak musola, masjid, mudah nggak dijumpai di sana itu? Kalau untuk tempat ibadah lagi-lagi terkait peraturan ya Kang ya, mereka kan ada aturan yang harus diikuti, jadi di satu kota itu sudah ditentukan untuk masjid ya, di beberapa titik ya. Dan ketika melakukan sholat Jumat biasanya kita ke sana. Kurang lebih jaraknya setengah jam lah. Nah, kalau sholat fardu. Sholat fardunya ya kadang-kadang kita di kamar gitu, Kang. Oh, iya. Yang menarik itu kalau bulan Ramadan, kalau taraweh kadang-kadang kita di kamar siapa ganti-gantian aja gitu. Oh, gitu ya. Jadi untuk melaksanakan sholat bareng. Bahkan bukan sama orang Indonesia aja, bisa sama orang Yaman, ada sama orang Pakistan gitu. Kita sholat bareng gitu. Tapi sama ini belum ada ya kasus-kasus misalnya soal intoleransi itu terjadi begitu? Dari kita atau dari mahasiswa PPI di sana mahasiswa yang mendapat perlakuan begitu kan ada ya? Kita sudah, karena semangatnya adalah semangat nasionalismenya sudah dibawa dari dari Indonesia ya, sampai sana ya saling menghargai aja satu sama lain sih Kang. Gitu. Jadi ya kalau untuk di negara-negara yang lainnya yang Mas Fahmi dengar sama juga? Sejauh ini sih informasi yang saya dapatkan ya, karena kita ada forum PCNU dunia juga ya, semuanya sih baik-baik aja Kang, semestinya sama-sama, nggak ada diskriminasi ya. Mungkin ya itu dinamika saja ya, dengan fenomena-fenomena yang terjadi, ya kerikil kecil aja yang bisa diatasi gitu. Nah, budaya Cina itu kan terkenal dengan budaya yang tua begitu ya. Termasuk Indonesia juga bisa jadi memberikan pembanding lah begitu. Dengan di tengah keragaman budaya di sana begitu, kemudian Indonesia bawa budaya juga begitu. Ada nggak misalnya mungkin kesamaan atau yang bisa kayak cross culture yang jadi pembanding gitu? Ya mungkin karena kan punya akar budayanya masing-masing ya Kang ya. Cross culture. Mungkin kalau saya bisa ngomong titik temu ya banyak ya Kang ya, yang bisa kita temukan di sana, misalnya kayak makanan gitu kan ya. Atau ada beberapa budaya-budaya yang masih sama gitu ya. Saling menyapa itu kan sebenarnya budaya kita juga kan. Mereka itu sangat ini sekali itu kalau suka menyapa. Nyapa, apalagi udah kenal ya, kadang-kadang di tengah jalan itu saling menyapa gitu. Itu kan budaya yang baik juga gitu. Tapi kalau makanan kan karena sejarah juga mencatat bahwa diaspora Tiongkok juga banyak juga ke Indonesia ya. Jadi ketika sampai sana ya kayak ketemu kayak capcay, dumpling itu ya biasa gitu. Oh gitu ya. Cuman isinya aja yang berbeda mungkin. Isi dagingnya ya malah saya di dalam ya. Tapi ada dumpling yang halal gitu. Halal ya. Tetap dipertahankan kehalalannya gitu ya. Sebagai mahasiswa muslim ya, saya tetap mempertahankan untuk mencari yang halal. Nah, kalau di Indonesia itu kan sisi-sisi kemanusiaan, kepekaan kita antara sesama, misalnya yang tadinya tidak kenal saja kalau ada di perantauan, misalnya ada di Jakarta, ada sentuhan-sentuhan sisi-sisi kemanusiaan begitu yang diterapkan oleh orang-orang Indonesia. Di sana bagaimana Mas tentang sentuhan kemanusiaannya? Saya lagi-lagi balik ke individunya ya kan. Jadi pergaulan itu penting ya. Apalagi kita di luar negeri ya, harus punya satu rasa, kemudian juga harus punya kepedulian yang yang lebih tinggi gitu Kang. Kalau dia tidak bergaul, kemudian tidak gabung dengan komunitas, mungkin akan sedikit kesulitan untuk. Jadi bagi saya pribadi, organisasi itu menjadi penting untuk memantau gitu ya. Pergerakan kita, kemudian kalau kita ada kesulitan, ada teman-teman yang ngebantu ya, banyak sekali pasti ya Kang ya terjadi kesulitan gitu. Bahkan
Ya termasuk kesulitan karena kadang-kadang kan saya ya di Chongqing ya, awal-awal belum terbiasa dengan makan di sana. Rindu kumpul sama teman-teman Indonesia itu yang acara mingguan gitu kan. Kita punya Hmm. pengajian Iya, iya, iya. mahasiswa kita ya salah satu yang dirindukan ketika kumpul ya cerita-cerita apa yang di ini Hmm. yang paling utama adalah acara intinya makan-makan. Iya. Kadang-kadang teman-teman masak soto lah, masak bakwan lah atau apa gitu. Itu jadi jadi ruang untuk kita cerita Iya. permasalahan, untuk ruang kita Hmm. kangen tentang Indonesia Iya, gitu iya. kan. Kalau makan-makan sih di mana-mana, tidak hanya di China, di kita aja. Kalau makan-makan kan jadi menu utama gitu Iya ya. iya, itu intinya dia sebenarnya. Tapi kan di tengah Eh, itu ada interaksi betul, yang betul, betul. komunikasi yang misalnya ada teman punya masalah Iya, apa, iya, perlu iya. dibantu atau Hmm, hmm, bagaimana hmm. gitu. Kita sama-sama carikan solusinya gitu. Jadi berarti secara tidak langsung sentuhan sisi-sisi kemanusiaan di sana Mhm. itu juga dalam tanda kutip mewajibkan Mhm. bahwa setiap diaspora di sana itu kalau bisa itu bersatu, Ya, berorganisasi. betul. Gitu ya? Komunitas lah, ada Komunitas komunitas. ya. Entah yang organisasi keagamaan dan lain sebagainya, PPI atau Primordial kadang-kadang kan Hmm, begitu hmm. Kang. Itu juga sangat membantu sekali untuk memantau. Kadang kita bisa cross check temennya kemana gitu. Jadi yang Hmm. dekat gitu. Ada nggak sih yang dia ego nggak mau berkomunitas gitu, dia nggak mau, dia sendiri aja jalan kemana-mana? Jarang sekali ya Jarang Kang ya. ya. Tapi ada satu dua mungkin ya yang Hmm. merasa bisa sendiri. Tapi ternyata dia aktif di komunitas yang lain gitu. Tapi Hmm. tidak bisa di di generalisasi gitu Iya, iya, kan. iya, iya. Jadi kadang-kadang dia nggak di komunitas kita, Mhm. kadang-kadang dia punya komunitas yang lain gitu. Iya, jadi ya memang kalau ada di luar itu Mhm. memang berkomunitas ini jadi menu Iya, wajib begitu ya. iya. Karena kalau tidak kita apalagi di luar negeri kita yang Mhm, butuh ibaratnya ya amit-amit sih misalnya mhm. kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Iya, gitu kan. iya, Itu kalau tidak ada teman, iya. siapa lagi yang ada di Iya. sana yang tidak Ya membantu? itu yang selalu semangat yang dibangun sih ya Kang ya. Hmm, hmm, hmm. Kita saling membutuhkan lah kira-kira saling menjaga satu sama lainnya Hmm, gitu. hmm. Nah, Mas Mami, keputusan-keputusan organisasi ini biasanya apa yang yang dihasilkan begitu? Ada nggak misalnya kebijakan terkait dengan masa depan diaspora itu atau berpengaruh pada hal apa begitu? Keputusan organisasi paling ya keberlanjutan sih ya Kang Hmm, hmm, yang kita selalu tekankan ya. hmm, Karena kalau saya di PCNU sebagai ketua Tanfiziah ya, ya yang paling diutamakanlah kaderisasi ya Kang ya. Itu hmm. juga keberlangsungan ya, Iya, iya, iya. menjaga kaderisasi, menumbuhkan semangat nasionalisme juga Hmm, kan, hmm, menumbuhkan kebersamaan lah. Ya bagi saya organisasi itu adalah ruang rindu Kang. Jadi hmm. kalau rindu buat Indonesia itu ya kumpul di organisasi. Nah pasti turunannya banyak tuh dari organisasi Hmm. Kang, karena memang kan terstruktur ya kalau Ya, ya. organisasi ya, sudah ada bagiannya, departemennya masing-masing yang punya langkah-langkah strategis untuk, pengembangan organisasi ke depannya Hmm, hmm, hmm. supaya tetap eksis gitu. Iya, iya, iya. Nah, pernah nggak, terjadi misalnya satu Mhm. kasus, seseorang mengalami hambatan, misalnya soal, hukum lah atau apa begitu. Ada nggak kasus yang kemudian peran diaspora ini saling bantu nih Oke. gitu, komunitas? Ya pasti ya organisasi-organisasi itu kan terkoneksi sama kedutaan ya Ya, Kang ya. ya. Apa yang terjadi pasti Heeh. kita selalu menginformasikan bukan hanya kegiatan, kita selalu Mmm. melibatkan, kedutaan besar, Ya. Republik Indonesia ya. Heeh. Makanya komunikasi organisasi pasti baik dengan, Mhm, hmm. KBRI karena mereka kan menjadi kepanjangan tangan Iya, kan mitra ya. mitra Mhm. dari pemerintah. Apapun itu pasti, kita coba untuk mencarikan solusinya kan kalau ada problem-problem masalah yang terjadi gitu. Mhm, hmm. Ya misalnya kayak overstay gitu Mhm, kan hmm. di sana gitu. Kalau terjadi di China ya, di Tiongkok ya khususnya Hmm. ya misalnya ada yang, bekerja di ilegal gitu Iya, kan. iya, iya. Sering minta bantuan ke kita Kang. Itu apa Jadi solusi ketika misalnya kita tadi mencoba mengkomunikasikan dulu sih ke hmm, KBRI ya, ini solusinya seperti apa. mhm, Kalaupun bisa dideportasi itu nggak didenda dan lain sebagainya, itu kan hmm. memberatkan ya. Karena kan
biasanya mereka juga korban gitu kan, karena diiming-imingin oleh uang ya, kemudian kerja yang kerja yang layak, kemudian tanpa dokumen yang jelas gitu, akhirnya mereka berangkat ke Tiongkok ternyata visanya bukan visa untuk pekerja gitu, akhirnya kan masalah kan. Nah kita beberapa tuh mengatasi yang kayak gitu, kita mencoba membuka komunikasi, walaupun sebenarnya KBRI, baik KBRI, KJRI itu sudah tahu gitu, tapi ketika ada organisasi yang membantu itu kan lebih mempermudah untuk ada yang mengkomunikasikan begitu ya. Jadi ketika misalnya nih ada warga Indonesia yang kebetulan mungkin belum bergabung dengan organisasi itu kan, misalnya dapat masalah di China atau di negara-negara lain begitu ya. Itu sebenarnya bisa minta bantuan. Bisa kita bantu. Difasilitasi begitu ya. Difasilitasi untuk komunikasi lanjutan begitu. Dan ini sangat membantu ya. Karena kan orang kadang bingung nih. Apalagi mungkin ya, misalnya kayak saya tidak paham bahasa China, kemudian kan bingung mau apa ini? Gua salah apa nih gitu kan? Ya kan, dengan adanya organisasi ini berarti kan bisa membantu. Ya, diaspora ya, komunitas itu ya sangat membantu sekali lah. Saya rasa untuk diaspora kita di luar negeri, bukan hanya di Tiongkok ya, dimanapun ya, untuk memudahkan komunikasi ke pihak kedutaan. Dan sekarang ya itu tadi potensi kesalahan dalam tanda kutip begitu ya, itu baik teknis maupun ya non teknis itu bisa terjadi kan. Misalnya orang tadi kehabisan visa atau kehilangan paspor. Iya kan, paspor itu di luar negeri kan nyawa kan bagi kita. Betul. Kalau sih kan KTP mungkin paspor di luar negeri sudah hilang itu agak sulit sekali. Tapi kalau misalnya kita sudah berhubungan baik kan bisa dibantu dicarikan solusi gitu. Itu biasanya apa Mas? Solusi misalnya kehilangan nih paspornya hilang gitu. Ya, kita kan ada atasnya yang imigrasi di sana, kita coba berkoordinasi untuk difasilitasi gitu. Jadi dibuatkan keterangan dan lain sebagainya agar mudah prosedur untuk laporan ke polisi dan lain sebagainya gitu. Selama Mas Fahmi di China, ada nggak satu kasus yang ditangani atau dibantu oleh Mas Fahmi dengan teman-teman di China itu? Ya, salah satunya tadi ya, ada pekerja migran kita yang sebenarnya dia awalnya kerjanya di Hong Kong. Tapi dia dapat ada penyalur gitu yang menjanjikan dia yang enak-enak itu untuk kerja di Shanghai. Nah, karena orang Jawa Timur ya. Oh, itu yang korbannya orang Jawa Timur? Orang Jawa Timur. Dia merasa dia dekat ya, kalau di Jawa Timur dekat sama warga Nahdien lah. Nah, dia mencoba mencari komunikasi ke warga Nahdien, ketemu sama orang Indonesia. Ada nggak sih komunitas orang NU gitu? Disambungkanlah ke kita gitu. Ketemulah PCNU. Akhirnya curhatlah permasalahannya apa dan sebagainya gitu. Akhirnya kita coba bantu untuk mengkonsultasikan ke pihak KJRI, ke pihak KBRI. Ya walaupun mereka pasti kan kejar-kejaran ya sama pihak imigrasi di sana, itu kan kekhawatiran kita kan kejar-kejaran itu. Ada juga, tapi kita nggak sampai membantu ya, cuman kita dikasih warning aja ya. Dulu ada seperti perdagangan manusia trafficking itu, dijanjiin bakal nikah sama orang sana, ternyata dia pakai visanya visa turis, terus dijanjiin bakal ini overstay, akhirnya nggak bisa kejar-kejaran juga gitu. Banyak sekali. Kang, kalau kasus-kasus kayak gitu ya Kang ya, kalau kasus-kasus di luar negeri gitu. Ya itu bagian dari amal soleh. Ya kan, orang-orang yang berada di luar negeri yang kemudian berkelompok, punya organisasi, bagi saya sih ya membantu ya. Sangat membantu sekali tuh. Orang kan buntu kemudian dapat solusi. Wah, itu. Naudzubillah, dia mengambil keputusan sendiri misalnya yang tidak di luar nalar gitu kan. Itu kan bakal merugikan juga. Betul. Tapi yang jelek juga negara kita juga gitu. Betul. Nah, ini Mas Fahmi, dengan hari ini semakin terbukanya peluang mahasiswa di Indonesia ke luar negeri, kemudian pekerja Indonesia ke luar negeri begitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan atau apa yang harus dijaga
ketika kita ke luar negeri, kita membawa nama di belakang kita itu Indonesia begitu. Ya, yang perlu dipersiapkan ya, semangat nasionalismenya perlu dijaga ya. Kadang-kadang pergaulan di sana kan kita nggak ada yang tahu ya. Dan itu pergaulan kan sifatnya individual ya, masing-masing ya. Memang ada ya, kalau kayak Roy Surya saya pakai Zuhri, itu selalu pesan kalau mau kuliah di luar negeri, khususnya di Tiongkok ya, kalau bisa pas S2 S3 saja. Jadi S1-nya di Indonesia karena sudah punya nilai nasional, punya modal gitu kan. Jadi udah punya modal gitu. Jadi sampai di sananya nggak kaget, nggak culture shock gitu ya, sama dengan ketemu orang ini jadinya pengen ikut-ikut gitu. Ada budaya ya, tanda kutip ya, misalnya budaya malam gitu, ngikut-ngikut gitu. Nah itu gimana Mas? Nah itu tadi apa yang mungkin benteng yang bisa kita terapkan, karena kita budaya ketimuran, kita ada unggah-ungguh lah begitu ya, sebagai apalagi mungkin yang kita yang tadinya misalnya dari kampung gitu kan, datang ke negeri orang dengan budaya yang berbeda, supaya tidak kagetan. Kalau kata orang Jawa, ojo gumunan. Itu gimana Mas? Memfilter? Iya Kang, itu sih selalu diwanti-wanti ya Kang ya. Jadi ya modal utamanya di Indonesia itu sudah dipersiapkan ya, baik dari pengetahuan literasi tentang semangat nasionalisme, semangat persatuan, supaya sampai di luar, ketika dari luar negeri nggak kaget gitu melihat budaya-budaya yang ada gitu. Dan pada prinsipnya kita tahu tempat kembali lah. Dalam hal ini pemerintah hadir sih Kang ya, dengan perpanjangan tangan mitra-mitra organisasi itulah Kang ya. Jadi ya kita sering sekali tuh teman-teman di beberapa pesantren yang S1-nya langsung ke sana gitu kan, kita dihubungin gitu untuk supaya bisa membina gitu. Ya dengan tadi ada pelatihan, kemudian ada diskusi tentang semangat misalnya nasionalisme, semangat Pancasila ya, yang harus dipegang oleh diaspora. Walaupun kadang-kadang ini mau udah biasa gitu, tapi ya itu penting sekali untuk menjaga semangat itu dari program-program webinar ya yang kita buat gitu, secara tidak langsung itu bakal meresap gitu Kang. Jadi pas sampai luar nggak kagetan gitu. Nggak kagetan, betul. Sama budaya luar gitu. Jangan sampai kita ke China, kita ke Australia, kita ke Arab, ke Mesir begitu ya. Hilang Indonesianya, ketika kembali yang dibawa budaya dari luar. Sehingga orang loh, kok ini Fahmi mana nih gitu kan. Dan itu terjadi Kang, maksudnya kemudian karena tidak ada semangat nasionalisme itu, ketika kembali ke Indonesia ngebanding-banding gitu. Itu kan juga kita kan keluar itu untuk membangun kembali, untuk kembali ke negara kita, ke Indonesia, untuk membangun Indonesia ya dengan apa yang kita pelajari di sana. Bukan untuk membanding-banding, oh kalau di sana mah begini, kalau di sana begini, kok di sini begini ya gitu. Kemudian yang kita dijelek-jelekin gitu. Yang kita jelek-jelekin itu kan salah satu mungkin variabel yang itu ya membuat kalau misalnya modalnya belum matang, atau pemahaman tentang Indonesia belum matang, pemahaman nasionalisnya belum matang, yang ada ketika keluar kemudian ada kesempatan keluar kembali ke Indonesia, yang ada ya membanding-bandingkan gitu, compare antara satu dengan yang lainnya. Kalau bisa ya kita sama-sama membangun gitu, dari apa yang kita pelajari di sana gitu. Betul, kita punya budaya yang luhur. Ya betul. Begitu ya, warisan nenek moyang kita yang kemudian ya dibawa ke luar negeri ini harus jadi jadi membawa nama baik. Jangan kemudian wah ini budaya kita ditinggalkan, cari mengadopsi budaya baru yang kemudian itu seolah-olah sebagai sebuah kebenaran gitu kan. Akhirnya menyalah-nyalahkan budaya luhur yang kita punya gitu. Jadi problem jadinya begitu ya. Nah, kalau tidak salah saya dengar-dengar di tempat Mas Fahmi mengajar di UIN sekarang itu ada KKN internasional salah satu di antaranya. Betul sekali. Di beberapa tempat kampus juga saya lihat sekarang ada terobosan-terobosan itu begitu. Sebenarnya apa sih tujuan KKN internasional mengirimkan mahasiswa ke luar negeri itu?
kakak internasional ya. Kalau saya karena kapasitas sebagai di UIN ya kan, kebetulan saya di Pusat Pengabdian Masyarakat di bawah LP2M. Jadi kita punya program namanya kakak internasional. Memang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini ada di Malaysia, kemudian di Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, sama Arab Saudi gitu kan. Di beberapa negara tersebut partner kita macam-macam gitu kan. Ada kayak di Korea Selatan sama di Jepang kita kerjasama sama PCI-NU di sana. Karena mereka ada beberapa masjid memang yang diurus sama PCI-NU. Kalau di Malaysia sama di Arab Saudi kita kerjasama dengan Sekolah Indonesia Luar Negeri. Nah yang menarik memang di Sekolah Indonesia Luar Negeri nih, yang selalu dipesankan sama kita supaya kita bisa mengenalkan budaya, kemudian semangat nasionalisme kita buat anak-anak kita di sana ya, diaspora kita yang di sana. Kalau ya kadang ditanya kalau misalnya sebelum berangkat ada webinar ya, pesan mereka itu kalau bisa ya bawa kenalkan budaya kita di sana. Karena memang ada yang dari lahir sudah di sana gitu kan, belum pernah kembali ke Indonesia gitu. Mereka belum tahu gimana sih. Mungkin kalau sekarang dengan sosial media sudah mudah ya mendapatkan informasi. Tapi kalau disampaikan secara langsung kan, pendekatan secara langsung dengan mahasiswa kita hadir di sana, walaupun rentan waktunya nggak lama ya, mungkin sebulan ya Kang ya. Tapi ya bisalah menyampaikan apa sih budaya kita, kemudian kita bawa. Bahkan anak-anak tuh kadang-kadang persiapan dari Indonesia itu mereka beli persiapan baju-baju adat gitu, gitu ya? dikenalkan di sana gitu. Jadi ya menariknya sih itu salah satu pesan dari Kepala Sekolah Indonesia ya. Berarti sudah terkonsep ya, apa yang mau dilakukan di sana, terus kemudian di prepare-nya mateng gitu di sini, sehingga di sana nanti tinggal nggak kelabakan. Nggak kelabakan, udah siap. Mau ngapain nih gua gitu kan? Kalau di PCIN itu kan memang kita sama pekerja migran ya banyak sama PMI kita. Jadi memang secara basic mereka sudah punya ya kalau di sekolah nasionalismenya. Tapi kalau di sekolah-sekolah ini kan yang yang perlu dikenalkan lagi gitu. Nah, Mas Fahmi, selama 2 tahun di sana, ada nggak tips mungkin ya supaya kadang kan orang kalau berada di mayoritas, kita kan kalau di luar negeri berarti minoritas dong. Kan kadang minder, gitu kan. Padahal kita punya kekayaan budaya yang adiluhung lah begitu ya, begitu banyak. Kemudian Indonesia juga dipandang di negara luar begitu. Untuk menanamkan percaya diri supaya kita datang ke luar negeri ini percaya diri, kemudian kita bisa membawa nama baik dan kita bisa menunjukkan hal-hal yang baik. Ya tipsnya dari saya sih ya harus pertama ya munculnya percaya diri ya. Kemudian kapasitas diri kita juga harus dipersiapkan semuanya supaya kita nggak minder gitu ketika ketemu dengan kebudayaan yang lain, dan kita harus bangga sebagai orang Indonesia yang mempunyai budaya yang beragam, budaya yang banyak dan lain sebagainya, dari luasnya juga dari Sabang sampai Merauke kan. Betul. Kalau misalnya digabungkan mungkin seluas sama sekali. Kita harus bangga sebagai sebagai warga Indonesia. Itu yang selalu ditanamkan sih ketika kita mau keluar negeri. Jangan sampai minder gitu. Jangan sampai kita ngerasa tidak punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Itu penyakit juga sih. Iya kan? Penyakit juga. Dan itu terjadi memang saya di awal-awal ya. Tapi lama-kelamaan kan ngapain kita malu gitu. Betul. Menjadi orang Indonesia gitu. Ngapain kita minder gitu. Biasa aja gitu. Nggak perlu harus bangga dengan negara lain gitu. Kita juga punya punya budaya yang luhur. Betul. Nah, Mas Fahmi kan berarti masih fasih ya bahasa China ya? Ya, dikit-dikit. Nah, gini. Ini saya kasih challenge nih. Mas Fahmi ngasih motivasi untuk kalau ini berarti karena Mas Fahmi pengalamannya di China, berarti pakai bahasa China untuk diaspora yang ada di China, gitu kan? Coba ngasih motivasi supaya mereka percaya diri, kemudian menunjukkan jati diri Indonesia ke bangsa China. Langsung menyapa ke sahabat-sahabat Jaga Asa. Mungkin saya ada campur-campur bahasa Indonesia ya. Coba nggak apa-apa, ya pakai bahasa Cina coba. Oke. Ni hao men.
我是Fahmi, 我是印尼人. Saya ada pepatah China yang mengatakan Rusiang Suesu, kalau bahasa Indonesianya itu adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal sekarang, jangan sampai kalian merasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Harus bisa membumi, termasuk untuk bangsa dan negara kita. Jangan sampai kita minder dan juga tidak punya motivasi, tidak punya rasa optimisme bahwa sebagai warga negara Indonesia, sebagai diaspora, kita pasti punya keistimewaan, kita pasti punya kelebihan yang bisa kita sumbangkan ke bangsa kita gitu. Wah, iya. Ini sih banyak bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Mandarin saya itu bahasa kesehari-harian. Oh gitu ya. Apa udah agak-agak lupa nih? Apa canggung gitu ya? Lebih ke apa ya? Karena ngomongnya dengan saya bahasa Indonesia ya. Iya. Kalau dengan bahasa Mandarin itu lebih banyak bahasa untuk daily activity gitu. Iya. Untuk beli sesuatu gitu. Oh gitu, bahasa keseharian ya, gitu ya. Bahasa keseharian. Oh iya. Nah Mas Fahmi gini, selama di China begitu ya, apa support dari pemerintah? Dalam bentuk nyata selain tentu beasiswa ya. Ke China beasiswa kan? Beasiswa dari Chinese government. Nah iya, maksudnya berarti kan itu kerjasama pemerintah Indonesia dan China. Apa support selain beasiswa yang dirasakan pemerintah hadir untuk diaspora, untuk WNI yang ada di luar negeri? Pemerintah pasti kan kehadiran pemerintah bagi diaspora warga negara kita di sana ya. Pasti selalu mensupport lah. Iya. Karena tadi yang saya sampaikan di awal, apapun kegiatan kita pasti kita komunikasikan ke pihak pemerintah. Khususnya dalam hal ini kan diwakilkan oleh KBRI, mereka selalu mensupport dan menanyakan apa yang bisa disinergikan gitu, dikerjasamakan. Itu juga sudah sangat membantu sekali kan ya Kang ya, bagi kita untuk untuk menjalankan aktivitas gitu. Kadang-kadang kalau teman-teman yang dekat dengan KBRI malah bisa menggunakan wisma KBRI gitu untuk berkegiatan. Iya. Nah terkait dengan ini soal kalau itu kan misalnya fasilitas teknik gitu. Terkait dengan membangun mental, misalnya soal tadi bagaimana membangun nasionalisme. Ada nggak misalnya workshop dari pemerintah? Kalau di Indonesia itu kan untuk pembinaan Pancasila ada BPIP nih. Nah ada nggak misalnya mungkin masukan begitu ya, apa yang diharapkan atau sudah dilakukan oleh BPIP untuk teman-teman yang ada di diaspora? Kalau ya itu lah, BPIP juga pasti punya peran sangat penting juga Kang ya untuk diaspora kita di luar sana ya Kang ya. Seperti saya sampaikan tadi juga ya. Dengan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menemukan rasa nasionalisme dan juga pembinaan Pancasila ya, kemudian juga menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke diri kita gitu. Workshop itu pasti ada, tapi kadang-kadang diramu dengan komunitas-komunitas yang berbeda. Kayak misalnya saya yang bisa saya gambarkan ya, dengan PCNU Tiongkok ya, termasuk kita juga disupport juga. Kemarin nulis tentang buku tentang diaspora santri Indonesia Tiongkok. Gitu. Santri Indonesia Tiongkok. Ya, itu kan kita ada semangat untuk jembatan pergumulan santri Indonesia Tiongkok menjadi jembatan perdamaian dunia gitu. Dan itu juga disupport juga gitu sama pemerintah. Ya, termasuk Pak waktu itu Prof Yudian ya, BPIP-nya itu memberikan pengantar juga gitu, sinopsis dengan hadirnya buku tersebut. Artinya itu juga kan bagian dari support kepada kita diaspora warga Nahdien yang di sana ya. Tapi kalau misalnya dari dalam hal lain ya, saya tadi sudah awal sampaikan juga dari biasanya KBRI ke PPI gitu mengadakan, karena komunitas yang bisa mengumpulkan biasanya workshopnya dikolaborasikan gitu kan antara kita, bukan hanya banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa kumpul bareng gitu kan. Apalagi tentang Pancasila ya yang selalu jadi trigger ya untuk kita punya semangat nilai-nilai Pancasila gitu kan. Ya memang nilai-nilai Pancasila ini jadi penting untuk selalu kita bawa dimanapun kita berada. Betul tadi sekali, di mana Mas Fahmi bilang
di mana bumi dipijak, di situ Pancasila kita junjung. Iya, betul sekali. Gitu kan. Mas Fahmi, terima kasih. Terima kasih atas banyak. kehadirannya sudah hadir di Jaga Asa Podcast. Dan untuk sahabat Jaga Asa, untuk kalian yang hari ini berada di luar negeri sana menjadi wajahnya Indonesia di negara-negara baik di China, di Amerika, di Australia atau negara-negara yang lainnya. Tadi udah disampaikan oleh Mas Fahmi, jangan minder, tetap percaya diri dan tentu bawa nama baik Indonesia di mata dunia. Dan tetap kita harus percaya diri karena kita punya Pancasila, kita punya adat istiadat yang adiluhung yang bisa jadi kita pamerkan, kita tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia ada dan Indonesia kaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari kami Jaga Asa. Terima kasih.